Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Gahwa Lagi. Jadi nama kita itu Gahwa Lagi, Bu Dokter. Iya. Gahwa Lagi itu artinya ngopi terus, ngopi lagi. Jadi Gitu. setiap kali kita ngopi, kita ngobrolin perkara-perkara ya. Kalau sekarang karena posisi Ramadan, kita ngobrolin perkara-perkara tentang Ramadan, tentang iman lah. Nah, hasil dari obrolan kita dan teman-teman perlu ini. Jadi selama ini kita hanya mengkaji puasa itu dari sisi syariatnya saja. Nah, hari ini kita kepengen tahu ini puasa dari sisi kesehatan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, di samping saya ini orang yang sudah terkenal di di WKB khususnya, Sumba pada umumnya, Ibu Dokter puasa. Alhamdulillah. Puasa Ibu Dokter ya, sehat? Ya Alhamdulillah. tentunya kan kalau kita harus sehat dulu baru bisa berpuasa. Betul. Kalau menurut Bu Dokter, puasa dari sisi kesehatan ini perlu di-share ke teman-teman Ibu Dokter. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Dr. Siva, ya. Saya domisilinya di WK Bubak di Sumba Barat ya. Oke, nama lengkap saya Dr. Siva Genusasam ya. Oke, sebelumnya terima kasih sekali karena dari Gahwa Lagi dan abang-abang ini telah mengundang saya untuk memberikan mungkin meng-share sedikit informasi tentang puasa kesehatan ya, yang berkaitan dengan kesehatan ya. Oke, jadi kita sifatnya ini share dan share ya. Share. Oke, kita sering berbagi ilmu, Benar, abang. Begitu. Jadi materi hari ini ya adalah puasa sehat dan sehat fisik dan raga. Intinya Mantap. itu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kan memang dari perintah agama itu kan memang diwajibkan untuk puasa ya, Kak ya. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 183 memang ditekankan demikian. Jadi kalau dari segi medis itu, puasa tuh artinya ya adalah diet yang diatur, Kak. Diet yang diatur. Iya. Artinya fasting itu diatur rentang waktunya. Jadi pola makannya tuh diatur. Jadi punya skenario sendiri. Benar. Begitu ya. Kan kalau jenis puasa kan banyak, ada intermittent, ada yang puasa daud dan segala macam jenisnya. Dan mungkin akan dalam perjalanan waktu itu akan bertambah model puasa-puasa yang lain. Benar. Nah, itu berbeda-beda. Jadi intinya tidak semua orang cocok dengan metode puasa tersebut ya. Kalau di bulan Ramadan kan puasa dari sejak terbit matahari sampai malam ya tentunya ya. Iya. Oke. Dan itu kan butuh waktu yang 12 lumayan, jam, ya, kurang lebih lumayan 12 lama. jam. Jadi memang harus butuh persiapan yang ekstra ya dari fisik dan hati. Benar. Kalau manfaat puasa itu Kak dari sisi kesehatan itu sebenarnya banyak banget ya. Mungkin ini ada beberapa poin yang memang saya akan tekankan dan mungkin akan saya singgung ya, Kak ya begini. Dari ketika kita itu berniat puasa pertama kali, oh aku mau niat puasa nih. Yeah. Otak tuh memberikan perintah dari hipotalamus dan sebagainya dengan jalur-jalurnya. Dia akan memerintahkan, hey kamu mau puasa, kita udah berniat dalam hati. Dia akan melepaskan segala macam neurotransmitter dan sebagainya, zat-zat kimia intinya untuk kebutuhan untuk komunikasi saraf. Jadinya itu tubuh itu akan mematuhi perintah kita, akan memberikan stimulus dan akan memberikan suatu upaya untuk ayo kita mematuhi perintah tersebut. Dan ketika kita berniat, kita tuh sudah mengeluarkan untuk gelombang spiritual dari kalbu kita. Jadi otomatis tubuh itu akan menganggap puasa. Gas. Sampai pada jatuh waktunya untuk kita berbuka puasa. Begitu. Nah, dari kita berniat itu, Kak. Jadi kita itu mengeluarkan hormon-hormon, kita bereaksi dan akhirnya tubuh kita mematuhi dari jantung, dari ginjal, dari sistem pernapasan, sistem yang lain-lain ya, Kak. Dari kita sendiri ya, dari pencernaan sendiri ya, mulai dari mulut Kak. Dari mulut itu kita adaptasi juga dari enzim pencernaan yang di mulut, di tenggorokan, di perut, terus jam-jam untuk pengosongan lambung. Benar. Itu juga teratur. Jadi kita itu bahasanya memberikan waktu dia jeda istirahat untuk lambung. Untuk dia mencerna makanan, untuk mengosongkan makanan.
Jadi dia ada waktu-waktu enzim-enzimnya sendiri untuk bekerja dan beristirahat. Nah, begitu. Sebenarnya manfaat puasa itu bagus banget. Untuk pencernaan, itu untuk beberapa jam untuk pengosongan lambung, untuk regenerasi sel lambung, Oh Kak, ya. begitu ya. Begitu. Begitu cocok sekali. Tidak hanya di lambung, di usus, dari apa, pankreas, sampai di jalur pencernaan akhir kita, dia juga melakukan adaptasi semuanya, Kak. Ya, begitu. Kalau dari ini Kak, dari kita lihat dari manfaat untuk sisi kekebalan tubuh Kak. Jadi saat puasa itu ada namanya limfosit. Itu bahasanya itu tentara kita untuk memerangi memerangi segala macam zat-zat yang mau masuk ke tubuh kita. Racun-racun gitu. Racun. Nah itu Ya, begitu ya. untuk diperangi. Jadi limfositnya itu kita meningkat. Jadi memang betul puasa itu memang bermanfaat untuk meningkatkan sel imun. Nah, demikian. Kalau dari kesehatan mental ya Kak ya, kita singgung lagi ya. Oh, kita melatih kita untuk disiplin nih. Oh, aku disiplin. Jadi gelombang apa itu gelombang spiritual dari diri kita ini memerintahkan, oh, aku harus disiplin nih. Aku harus taat waktu nih. Benar. Aku harus menjaga pola makanku nih. Aku tertib, bahasanya tertib dan disiplin ya Kak ya. Kalau kita puasa nih, tubuh kita tuh mengeluarkan hormon endorfin. Hormon bahagia ya namanya ya, Hormon. hormon bahagia ya. Itu juga manfaatnya Kak, bisa untuk nurunin kolesterol loh Kak. Oh begitu. Hmm. Saya ini kolesterol masalahnya berarti. Jadi cocok kalau di bulan puasa. Iya, biasanya itu kalau nanti hari ketiga udah mulai kerasa itu akan ada perbaikan dari tubuh dan puncaknya itu 1 minggu setelah puasa itu subhanallah luar biasa sekali. Kalau puasanya yang benar. Ya, kalau puasa benar. Jadi kalau cerita tadi itu kan cerita tentang bagaimana fungsi semua organ tubuh itu kan tidak berfungsi, mohon maaf, bukan tidak berfungsi, kan tidak diisi nutrisi, Bu Dokter. Nah, kira-kira kita punya tips tidak untuk bagaimana kita sahur? Sahur kita dimulai dari jam 3 itu atau sampai jam 4. Kira-kira tips sahur yang sehat agar tubuh ini yang 12 jam ini tetap fit, Fit. tetap semangat begitu, Bu Dokter. Kalau untuk tips sahur yang sehat ya Kak ya, yang pertama kali saya tekankan, jangan malas sahur untuk para para ABG-ABG itu jangan Iya, iya. malas sahur. Entah menunya bagaimana, makan sudah, Apa tidak saja? apa-apa. Apa saja dimakan, tapi yang betul ya Kak ya. Ya Jadi benar. intinya pertama jangan lewatkan sahur. Itu harus dialarm. Menu ya cukup ya Kak ya. Contoh seperti harus ada karbohidrat, protein, sayur-sayuran itu tetap harus ada. Dan diusahakan tuh jangan terlalu berlemak, jangan terlalu berminyak. Tidak Oke. sehat. Ya, boleh minyak, tapi kita tidak boleh terlalu Terlalu berminyak. banyak. Nanti efek sampingnya apa? Pencernaan itu fokus untuk mencerna makanan. Jadi akhirnya apa? Kita tuh haus. Respon Oh, akhirnya begitu. kita sering haus, Kak. Pada saat puasa, bisa loh kalau kita menunya nggak bener, bisa naik loh kolesterolnya. Tapi kalau anak-anak muda, Bu Dokter, tidak haus dia karena pas apa namanya? Pas berwudu di duhur itu minum dikit. Oh begitu. Jadi Iya, sahur yang baik berarti non minyak berarti. bukan non minyak ya, tapi rendah rendah Ren, kadar minyak oh, ya, Kak rendah ya. minyak. Kemudian saya sarankan sekali lagi, kalau pada saat makan sahur jangan terlalu kenyang, cukup. Secukupnya. Iya, secukupnya. Yang berlebihan kan tidak baik. Jangan konsumsi kopi. Nah, itu. Ini yang suka ngopi mereka. Iya, iya. Kopi itu jangan ya Oh, Kak sahur ya. malah dilarang kalau Jangan, kalau di saya sarankan oh bukan di tidak sana. boleh, tapi kalau mau ya boleh sedikit. Ya, Oke. kan Kopi pahit atau kopi manis? ya kopi manis Kopi manis lah kopi ya. manis lah, Ya. tapi cukup sedikit saja kalau memang ada rasa kepengen. Jadi kalau minum kopi itu taruhlah di buka puasa aja. Begitu. Nah, Oke, oke. bahasanya kan pengosongan lambungnya kan lebih lama ya kalau mau sahur. Jadi waktu untuk ketemu makan lagi kan masih lama Berarti kalau begitu. efek kopi waktu kita sahur itu naiknya kemah. Iya, Oh, naiknya begitu. kemah gitu. Jadi saya sarankan kalau pengen minum kopi ya taruhlah itu pada saat buka puasa aja. Atau kalau Kemudian habis tarawih? boleh, tapi ya sedikit ya karena Sedih. puasa ya. Kemudian jangan lewatkan vitamin, Kak. Vitamin Oke. itu jangan dilewatkan. Kalau vitamin ya, kalau saya sarankan itu vitamin C yang dilepaskannya slow pelan-pelan ya. Itu prolong release ya namanya ya. Merek Oke. apa aja pokoknya yang itu jadi lebih lebih nyaman di badan, terus lebih enak di kulit, ada efek mendinginkan kulit juga. Oke, oke. Nah, kemudian
intinya jangan pilih-pilih menu lah. Makan apa adanya Apa itu adanya. yang ada. Yang penting sehat. Kalau terkait dengan berbuka puasa tadi Bu Dokter, Mhm, tadi kan bisa kopi ya. mhm. Nah, kalau buka puasa yang sehat, kalau kan sekarang itu kan gini Bu Dokter, kita biasanya kita datang ke depan masjid, beli takjilan, ya kolak, ya ini, ya kue segala macam gitu. Nah, waktu kita berbuka puasa, semua itu masuk. Semua itu masuk. Sehingga nanti kalau terawih ngantuk udah kita. Nah, kira-kira tips untuk berbuka puasa yang sehat, Bu Dokter. Kan memang disarankan untuk berbuka dengan yang manis. Manis benar. Betul kan? Berarti kita buka puasa nih Bu Dokter ya. Oh, Yang manis jadi mah. jadi nggak boleh berlebihan tapi Kak. Iya. Misalnya dengan kurma atau kolak ya secukupnya. Tapi kita ya begitu. Kalau kita namanya kan pas buka puasa ya Kak ya banyak takjil. Belum saudara kanan kiri yang antar sana Oh, sini. antar sana Belum sini benar. besti dan lain-lain. Wah ini belum kalau ngabuburit wah itu. Ah, itu Memang sudah. belum bungkusnya kan sampai rumah. Nah, itu dia yang patut dikhawatirkan tuh itu. Jadi puasa-puasa cukup karbohidrat, protein, terus buah. Jangan lupakan buah Kak. Sayur. Tapi catatan buah jangan yang terlalu masam ya Kak ya. Terus pokoknya intinya kalau lihat takjil itu jangan kalap Kak. Karena nanti kalau misalnya kita makannya banyak-banyak, otomatis aliran darahnya arahnya tuh ke perut semuanya. Jadi bikin kita ngantuk Oh, Kak. begitu. Kalau secukupnya kan enggak Kak. Siap, siap, siap. Begitu. Terus janganlah makan makanan yang terlalu bersantan. Terus apa? Yang ini yang semua yang disebutkan ini yang ada di sekitar kita. Betul 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 ya. Takjilnya tuh memang semakin ke sini semakin beraneka ragam Beraneka variasinya ragam ya. ya. Ya pilih-pilih takjil lah yang bagaimanalah dipilih. Begitu demikian. Terus ngomongin puasa nih Pak Dokter. Kan banyak yang para penyakit mah, ya? Penyakit mah. A, sakit mah A. Kebetulan, saya mau nanya nih dok. Saya ini kan karena pola hidup di dunia konten ini makan nggak teratur, tidur nggak teratur, pecinta kopi. Rokok. Nah itu paru-paru. Bicara masalah lambung, Mm-mm. kira-kira punya gimana sih kita orang yang punya permasalahan lambung dengan puasa ini tuh? Sebenarnya kalau untuk pasien lambung ya, kan tergantung ya, tergantung derajat keparahannya ya Kak ya. Kalau dia masih bisa untuk puasa, ya tetap diusahakan, dicoba. Nggak boleh pantang menyerah A, nggak boleh alibi A, nggak Oke, boleh oke. A. Nah, tetaplah kalau misalnya pada saat memang sakit sakit mah ya Kak ya, itu memang harus diusahakan memang kalau memang butuh obat, memang harus tetap konsumsi Oh, tetap obat. konsumsi obat Nanti gimana? diatur, cara pemakaiannya juga diatur ya Kak ya. Iya. Tapi tetap balik lagi, obat itu memang membantu, tapi balik lagi Kak, pola makan Kak. Oke. Nggak boleh itu walaupun lagi lagi puasa, nggak boleh cemal-cemil sembarangan Kak. Hmm. Terutama santan, berminyak-minyak itu bener-bener dijauhi Kak. Ya Kak ya? Oke. Siap. Terus rokoknya, Rokok, terus penekanannya di rokok, Bu Dokter. iya, nggak boleh makan konsumsi buah-buah yang terlalu asam itu juga Hmm. Kak. Terus minuman ya kopi yang ada kafeinnya tuh nggak boleh makanan minuman-minuman yang Kemasan. kemasan itu Kak, itu Oke, nggak oke. sehat loh Kak ya. Aduh, Begitu. masalah ini. Masalah baru, masalah lama sama jadi. Harus Sama dong Kak. sama Bu Dokter. Eh, kan ada ibu hamil, Mhm, ada ibu menyusui. mhm. Kira-kira kalau mereka gimana, Dok? Kalau memang, ibu yang menyusui sih, kalau memang dia masih sanggup, tetap puasa, tapi tetap dia harus menakar diri, apakah dia mampu atau tidak. Bila mana memang itu puasa itu memang pada saat bukan terus bolong puasanya, tidak. Jadi diusahain puasa, kalau emang nggak sanggup, ya Ya udah udah, break aja nggak batal apa-apa, aja nggak begitu apa-apa. batal aja. Kalau untuk orang hamil, kan namanya sedang hamil ya, Kak, ya, butuh makanan dan nutrisi. Tetap boleh puasa, nggak harus yang kita paksakan full kalau memang dia sedang lemah, letih, lesu, dan butuh daripada membahayakan dirinya dan Dan si janin, janin, benar. jadi memang saya sarankan untuk break dulu. Jadi nggak harus full, cuman ya kadang puasa, kadang enggak, kan seperti itu. Ikut sahur saja. Heeh, Semisal nanti nanti kalau diusahakan bagaimana, kan tergantung keadaan kondisi yang melakukan puasa tersebut, Kak, benar-benar. begitu. Kalau memang Lanjut. ya maksudnya kan puasa lebih rentan orang yang mah ini. Mhm, Penekanannya di situ, Bu Dokter. memang penekanannya Maksud seperti saya itu. gini, saya ini sama lah, kalau misal contoh sama kayak dia. Kalau saya alhamdulillah tidak mah, Bu Dokter. Mhm,
eh, kita ada tidak makanan yang waktu sahur itu, Dokter? Mm-mm. Makanan waktu sahur itu kan selain kita konsumsi obat, Mm-mm. kira-kira nutrisi apa ya di pas sahur itu yang Nutrisi. harus kita konsumsi pas sahur untuk mencegah mah Mm-mm. itu kambuh. Sebenarnya itu balik lagi pola makan, Kak. Ya. Nggak boleh berminyak, nggak boleh santan. Intinya lah begitu. Nggak ada, jadi kan kalau saya bilang, orang itu kan cocok-cocokan ya, Kak, ya. Contoh, orang itu ada perbaikan, kondisi lambungnya dengan konsumsi susu kambing juga ada. Tapi pada satu, posisi yang lain, pada pasien lain juga kadang tidak cocok. Jadi kita tidak bisa paksakan dari antara satu orang dan ke orang yang Oh, lain, beda-beda. begitu. Ada yang, memang dia nggak bisa konsumsi jagung ya, Kak, ya, pada saat orang sakit MAH itu juga ada. Ada yang tidak bisa konsumsi beras merah itu dan atau ada yang tidak bisa konsumsi gandum ya. Padahal, makanan-makanan tersebut memang ada bagusnya untuk lambung, Bagusnya untuk cuman mungkin ada beberapa yang intoleran, itu memang benar-benar tergantung tergantung personalnya. kondisi tubuh masing-masing Heeh, orang. iya. Bu Dokter, kalau ada anggapan ya, Bu Dokter, puasa Iya. itu bisa menurunkan berat badan atau diet. Mhm. Kalau menurut sisi kesehatannya, Sebenarnya Kak, kalau ditinjau dari sisi kesehatan, output-nya itu ya puasa, betul Kak, menurunkan berat badan atau minimal stabil Kak, ya. Tetapi kalau misalnya malah jadi buncit, nah wah itu saya dulu, pertanyaan. saya ada tanah apa dari tadi. Buncit, itu yang puasanya salah, Kak. Jadi mungkin dia salah mengatur pola makan, jadi output-nya buncit. Harusnya kalau puasa yang betul, Kak, dia itu akan, lapisan lemak di perut tuh akan turun, Kak. Dan lebih ke massa ototnya itu akan lebih berisi daripada lemak. Jadi kalau buncit, ya itu salah, Oh begitu. saya, Iya. Jadi kalau diomong, "Ih, kan aku puasa sekalian diet." Lah dia turun berapa? 1 ons, ya salah Kak itu Kak. benar, 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 benar. Begitu. Ya kalau niatnya untuk diet tapi buka puasanya kayak tadi, Iya, tidak beraturan seperti itu. Belum kalau takjil, ih ada masih banyak, saya makan habis Isya, nanti sebelum itu saya makan. Ya Allah, lalu bagaimana itu? Bagaimana tubuh mencernanya? Bagaimana tubuh mengeluarkannya? Nah, jadi ada kecenderungan kalau pas buka puasa tuh Kak, ada namanya sugar spike. Jadi kadar gula itu menaik menaik benar. pada saat buka puasa. Jadi kalau udah buka, kalau ngemil ya udah ngemil dikit, nggak usah banyak-banyak lagi dihitung. Oh aku habis maghrib masih ngemil, aku habis isya masih Habis ngemil, terawih. tengah malam aku bangun ngemil lagi, nanti habis sahur aku ngemil. Wah ini kacau, mengacaukan sistem pencernaan kita Kak Benar, sepertinya. benar, benar. Begitu. Jadi sebenarnya puasa yang baik itu adalah pas-pas saja. Pas-pas aja, Iya. cukup aja Kak. Buka puasanya Tidak secukupnya, berlebihan. tidak berlebihan, Bu Dokter ya. Sama yang kalau yang terakhir untuk kita ini anak-anak muda nih, Bu Dokter. Karena lebih sering kan nongkrong, Bu Dokter. Habis terawih itu nongkrong gitu. Ya ngopi, ya nongkrong dan segala macam. Terus nanti tiba-tiba eh, jam 3. Jam 3 malam ya Kak Jam ya 3 malam maksudnya ya? sampai jam 3 malam. Terus tiba-tiba sahur. Setelah itu bawaannya kan tidur terus, Bu Dokter. Iya. Kalau bagusnya kita itu habis terawih itu kita langsung tidur atau nongkrong dulu atau bagaimana kira-kira, Bu Dokter? Kan namanya bulan puasa Kak ya. Kalau saya sarankan oke lah nongkrong tidak apa-apa. Bukan kita larang tidak boleh, tapi pas-pas waktunya. Jangan terlalu lama. Namanya bulan puasa ya Kak ya, bulan Ramadan. Haruslah kita fokus untuk Ibadah. beribadah. Benar. Kita kurangi nongkrongnya, bukan tidak boleh. Boleh nongkrong sebentar saja. Jangan kelamaan. Begadang itu tidak baik ya Kak ya. Itu juga mengganggu siklus tidur kita ya Kak ya. Benar. Saya yakin dalam jangka panjangnya pasti akan sangat mengganggu kesehatan kita, terutama jantung ya, kalau banyak begadang seperti itu. Kalau teman saya ini ya habis kita podcast ini, Bu Dokter. Dia nongkrong dan nanti tengah malam berarti. Dan itu sudah menjadi pola Pola keseharian, siklus harian siklus ya. hariannya. Iya. Jadi kalau khusus untuk dia, khusus nasihat buat dia, Bu Dokter.
Jangan begadang malam-malam Bang, itu enggak baik buat kesehatan, buat jantung Bang, itu. Utamakan itu, tidak boleh habis kalau begadang Bang, makan yang sehat Bang, jangan ngerokok, jangan Aduh, ngopi, kali ini ahli hisab semua ya Bu Dokter. jangan. Iya. Jangan kita berlebihan, kita sudah walaupun masih muda, kita harus berpikir untuk masa depan kita seperti apa, terutama kesehatan ya Kak ya. Makanya tadi sebelum Ibu Dokter ke sini, kita matiin semua rokoknya. biar tidak dimarahin Bu Dokter. Terakhir mungkin Bu Dokter, Ya. terakhir untuk closing statement. Heeh. Karena ini sudah di bulan Ramadan, tips-tips lain selain mempersiapkan sahur, berbuka puasa dengan baik, tentunya yang tadi disampaikan bahwa fungsi-fungsi organ kita akan lebih baik ketika yang kita konsumsi itu pas dan tidak berlebihan. Kira-kira tips yang lebih jitu lagi Bu Dokter. Oke, ini mungkin saya share beberapa tips ya Kak ya. Oke, pokoknya kalau orang puasa itu lebih memang moodnya lebih baik ya Kak ya, lebih disiplin atau cuman ada kalanya itu godaan itu selalu ada Kak, terutama dari segi emosi ya. Jadi janganlah kita walaupun orang kalau lapar itu kan cenderung akan lebih angry, lebih marah. Jadi Lebih jangan marah. harus benar-benar menjaga perilaku, menjaga hati terutama ya Kak ya, akan memberikan namanya stimulasi positif untuk dalam kita menghadapi bulan puasa dan tidak hanya pada saat bulan puasa, semoga stimulasi positif itu, Berlanjut. energi positif itu akan kita laksanakan dan kita teruskan dan untuk bulan-bulan berikutnya. Dan kalau saya sih intinya lebih ke pengaturan pola makan Kak. Makan. Pola makan Kak itu yang memang harus diingat-ingat dan kalau pada saat puasa ya ngemilnya, takjilnya diatur, fokus pada minum air putih Kak ya. Oke, Itu itu yang air harus putih. memang banyak-banyak, terus cukup istirahat, cukup tidur juga, terus intinya nggak boleh mager Kak. Terus aku puasa, aku nggak boleh olahraga yang berat-berat. Berlebihan. Betul, bukan olahraga yang berat, tapi kan sekedar jalan kaki, terus bergerak itu terutama pagi dan sore, bukan pada saat matahari terik ya Kak ya. Itu memang benar-benar membantu, bukan nggak boleh olahraga, secukupnya ya. Terus saya sarankan juga ini nih, nggak boleh makan sebelum tidur. Oh, Udah udah buka puasa, makan lagi sebelum tidur. Wah, itu memperkerat kinerja pencernaan kita dan pastilah dia akan ada sedikit banyak menaikkan kadar gula darah kita ya Kak ya. Terus ini juga kalau habis sahur, jangan langsung tidur dulu. Kalau kamu ngantuk, duduklah mengaji dan sebagainya. Lalu kalau sudah itu makanan sudah turun, ya bolehlah sekedar rebahan ya Kak ya. Terus misalnya ini untuk yang sedang konsumsi obat ya Kak ya. Iya, Nah, jangan dilepas. Kalau memang sedang minum obat mah, tetap diminumlah. Nanti dikonsultasikan dengan dokter bersangkutan. Jangan aku nggak puasa nggak minum obat, jangan. Tetap bisa Tetap, diatur, jangan di-off-kan. Terus kalau untuk yang sakit, jangan terlalu memaksakan puasa. Kalau memang sakit, ya udah udah berhenti aja. berhenti Nah, aja. begitu Kak. Memang kalau dalam Islam juga orang sakit itu kan orang yang dimaafkan dalam puasa. Terus diingat lagi terutama yang nggak boleh stres-stres Kak. Aduh, aku udah puasa nih, aku udah capek nih, aku ngantuk nih, aku lapar lagi. Terus ada yang bilang, oh baru-baru ini kok biasanya makan siang kok aku enggak. Ya Allah, namanya itu ada aja. Namanya umat manusia begitu Terus berarti. aku bantuin ibu di dapur dan sebagainya. Kita nggak boleh terlalu stres. Jangan terlalu kita memaksakan dengan keluarga. Aku mau menunya yang ini, menunya itu simple saja lah. Kita jangan memberatkan orang tua, memberatkan anggota keluarga untuk meminta menu yang bermacam-macam. Benar-benar. Begitu. Oke, sekian dari pembahasan kita. Yang saya garis bawahi tadi Bu Dokter, selama puasa itu jangan minum air hitam, tapi minum air putih. Ngopi maksudnya Bu Dokter. Iya, Terima kasih Bu Dokter sudah Iya. main-main di studionya Gahwa lagi. Iya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain, insya Allah kita undang lagi. Dan semoga Ibu Dokter bisa terus berbagi
sekarang kan momentumnya puasa, nanti mungkin habis setelah puasa, nanti kita ada podcast lanjutan. Insya Allah kalau berkenan Ibu Dokter bisa bergabung lagi dengan kami. Insya Allah ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.